tepuk tangannya dari Sumedang. Semangat dong ya, yang di rumah juga semangat. Masya Allah, terima kasih banyak buat jamaah yang di rumah juga yang dirahmati Allah. Masih di tema kita yang luar biasa hari ini, buat yang baru bergabung, kita ingatkan lagi temanya adalah semua yang dititip akan diambil. Masya Allah. Sebelum lanjut ya, kita lihat lagi sebuah video tayangan nih. Kali ini tentang apa? Coba kita lihat ya, ada soal ketika istri ketahuan ambil barang di hotel. Aduh, nauzubillah, bahaya banget ini. Coba kita lihat tayangannya ini. Sebenarnya memang boleh ya. Jadi yang kita pakai di hotel itu emang boleh jadi diambil. Karena itu udah jadi milik kita. Pada saat kita bayar itu udah sekaligus kita bayar. Mau ditinggal juga nggak apa-apa. Ini Masya Allah. Jangan bawa pulang anduk. Jangan bawa pulang anduk, kalau anduk nggak termasuk gitu ya, pinjemin doang. Nah kita lanjut nih, ini buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah nih Bib, ini kita tanya lagi nih. Katanya kalau seandainya kita nih udah berkorban, berjuang, mendapatkan sesuatu. Ternyata setelah sesuatu itu kita dapat, ya kita miliki, diambil sama orang lain. Wah pasti kesal banget tuh. Pertanyaannya, apakah kita harus memperjuangkan untuk kita ambil lagi atau kita pasrah aja? Ya udahlah, itu kan juga titipan dari Allah. Nah ini bagaimana baiknya, mau dijawab penjelasannya? Tepuk tangan buat Habib Usman. Ya akhir Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, segala sesuatu yang kita milikin semua adalah kembali kepada Allah dan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka orang yang alim, orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan jabatan kedudukan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatunya akan kembali kepada Allah, betul. Dan semua adalah milik Allah, itu betul. Dan berharap menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang Allah ridhoin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yati. Semuanya itu pemimpin. Dan pemimpin dimintai pertanggungjawaban. Siapa yang dimintai pertanggungjawaban? Mereka yang mempunyai kedudukan. Mereka yang mempunyai jabatan. Mereka yang memiliki kewajiban untuk apa? Untuk terhadap bawahannya. Contoh, seorang RT menjadi pemimpin daripada rukun tangganya. RW pun sama, kelurahan pun sama, kecamatan pun sama. Bupati, gubernur, wali kota, bahkan menteri sampai presiden mempunyai kewajiban yang harus dijalankan. Amanah semuanya. Alhamdulillah selamat. Tapi kalau nggak amanah, dia celaka. Nggak adil, celaka. Makanya semua ini pemimpin sama, suami menjadi pemimpin terhadap istrinya, dimintai pertanggungjawaban. Istri menjadi pemimpin ketika tidak ada suaminya di rumahnya. Oleh karena itu, jabatan apapun yang kalian milikin, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila jabatan kita dipaksa, diambil, direbut dengan cara yang zalim, berarti dia adalah manusia yang dizalimin. Dakwatul mazlum, doanya atau munajatnya atau permintaannya orang yang terzalimin, dakwatul mazlum, itu langsung kepada Allah. Ketika diangkat tangan, kabul doanya. Hati-hatilah kalian, jangan menzalimi orang lain. Sehingga apa? Ketika kalian menzalimi orang lain, maka ketika orang itu angkat tangan, kalian celaka, kalian binasa. Janganlah pernah mengambil jabatan orang lain, kedudukan orang lain, tempat orang lain dengan cara yang paksa, dengan cara yang batil. Jadi hati-hati, ada hukum Allah di sini. Terus yang kedua, ketika seorang hamba tersebut memang sudah waktunya dicopot jabatannya, memang sudah waktunya diganti, memang sudah ada masanya regenerasi, gak apa-apa, itu sudah qadarullah. Carilah kerjaan di tempat yang lain, semoga lebih bermanfaat lagi, lebih bagus lagi, bahkan jauh lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Inilah yang harus kita jalankan, yakin kepada Allah, Allah siapkan tempat yang terbaik. Allah siapkan tempat yang terbaik. Yang terbaik. Jadi ketika dia yakin kepada Allah, dimanapun tempat dia akan happy. Dimanapun tempat dia akan bahagia. Karena apa? Karena semua yang dia jalankan udah qadarullah, khairihi wa syarihi minallah. Semua baik ataupun buruknya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadi orang baik, niscaya dapat kebaikan. Orang yang buruk akan dapat keburukan. Jadi tergantung manusianya sendiri. Oke, makasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi sekarang waktu kita memberikan kesempatan buat jamaah untuk tanya-tanya sama guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Yang mana angkat tangannya Ibu? Yang mana yang mau
nanya. Oh oke, boleh. Silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Hajah Heni Siregar dari pimpinan anak cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Dharma Raja Sumedang, Jawa Wah, Barat. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Bu Hajah. Yuk, mau nanya Izin apa? bertanya Ustadz. Ya, nanya sama siapa Ibu? Pak Ustadz Maulana. Oh boleh, ya Allah. Sini Bu, tengah Bu. Bu, tengah lagi Bu, geser Bu, iya. Iya. Harta adalah titipan. Ya. Tapi kenapa sih harta titipan itu ada yang diberikan banyak, ada yang berikan sedikit. Nah. Kan saya maunya banyak Nah, Ustadz. saya juga Bu, bukan Ibu aja. Nah, Iya jadi kan? mohon penjelasan. Terima mohon kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ibu bagus banget. Terus kenapa? Kenapa ada orang dikasih harta banyak? Banyak titipannya. Ibu nggak iri sama yang punya penyakit banyak? Oh iya juga ya. Mau nggak Bapak? Nggak. Nggak mau ya. Ingat, harta itu titipan. Makna titipan akan diminta pertanggungjawaban. Aku titip mobil sama Mas Fadli. Pasti aku minta pertanggungjawabannya. Di mana mobil saya? Di mana aku simpan? Itu kan ditanya. Semakin banyak titipan itu, semakin banyak pertanyaannya. Semakin sedikit pertanggungjawabannya. Jadi semua titipan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ngeri juga ya? Ngeri. Seandainya, ya makanya 1000 tahun orang miskin masuk surga, barulah orang kaya masuk surga. Serem amat. Beda kan? Iya. Suatu saat nanti orang berkata, enak banget orang miskin itu duluan masuk surga duluan. Saya mau nanya, kalau kita ke bandara, mendarat, yang pulang duluan siapa? Yang nggak bawa bagasi. Yang tidak punya bagasi. Iya. Yang punya bagasi nungguin lama. Semakin banyak bagasimu, semakin lama engkau keluar dari bandara. Itulah makna titipan yang luar biasa. Maka yang dititipi, ayo fungsikan titipan itu sesuai fungsinya. Apa? Jadikan titipan harta itu mendekatkan diri kepada Allah. Jangan jadikan itu membuat murka Allah. Kalau kita pinjam motor orang, kita pakai di laut. Berkarat itu motor. Nggak bisa. Marah. Nggak bisa Di juga. pinggir Pak. laut maksudnya. Oh di pinggir laut, Bapak taruh di laut. Pantai. Oh di pantai. Motor di pantai. Iya. Kan ini berkarat. Berkarat bener. Apalagi diisi, bukan bensin diisinya air. Itu kan tidak sesuai, merusak benda-benda itu. Pulang-pulang spionnya hilang. Kan sakit hati yang menitipin. Jadi gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan gunakan untuk kemaslahatan orang banyak. Karena harta itu ada zakatnya, diminta nanti. Untuk apa? Untuk meratakan nikmat Allah. Sementara orang miskin, gimana? Apakah orang miskin ini bersabar atau makin tinggi ketakwaannya? Jadi semua ada ujiannya, semua akan ditanya. Orang kaya, kaya ujiannya. Orang miskin, miskin ujiannya. Jadi Ibu pilih yang mana Bu? Mau jadi orang kaya apa orang miskin? Pilihan mana? Tetap jadi orang kaya. Tetap jadi orang kaya ya. Gini aja. Tepuk tangan dong. Mudah-mudahan Masya bertanggung Allah. jawab. Iya. Kan kita tidak bahas kaya miskin ya. Iya. Sebenarnya kita bahas harta banyak, harta Benar. sedikit. Karena harta itu kepemilikan. Benar. Tapi kaya miskin itu beda, sifat sebenarnya. Sifat. Kita diminta untuk tetap kaya. Oke. Jadi Ibu mau harta yang banyak apa harta yang sedikit? Kalau harta yang banyak tapi masuk berusaha. surganya lebih lama. Harta yang banyak tapi berusaha. Tahu nggak? Gitu. Heeh. Ya barokah, Kaya, barokah. begini, kaya itu di hati, miskin itu di hati. Kaya itu merasa cukup, miskin itu merasa kurang. Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana, jawabannya luar biasa. Oke, boleh balik dulu ya. Tepuk tangan dong buat ibunya, Masya Karena Allah. Ini segmen terbaru. Apa tuh? Ustadz bercerita. Masya Allah, kita panggil Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Ibu boleh duduk Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara semua kepunyaan Allah, maka tentu saja yang paling diuji oleh Allah adalah yang paling tinggi imannya. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun.